Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala habibi rabbil alamin. Sayyidina wa maulana wa tabibi qulubina Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bijahin nabi wal ali amma ba'd. Yang kami muliakan para sepuh, bini sepuh, tokoh masyarakat, asatidzah, ustadzah, guru ngaji Desa Bantur Timur, Kecamatan Bantur. Yang kami muliakan, yang kami hormati sahibul bait, Bapak Effendi. Bapak Effendi sekeluarga. Yang kami muliakan hadirin jamaah Majelis Al-Ilyas yang semoga selalu mendapat curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala serta selalu mendapat pandangan mahabbah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, malam ini kita semua bisa berkumpul bersama-sama guna membaca sedikit sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tertulis dalam kitab Simtud Durar karangan Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Semoga dengan bacaan Maulid ini menjadikan kita, hati kita semakin tumbuh rasa cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga dengan tumbuhnya cinta kita pada Kanjeng Nabi menjadikan nama-nama kita berada pada hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Sekarang bulan Maulid, pasti sudah tahu semua meskipun saya enggak ngasih tahu. Bulan Maulid, bulan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saestunya sebenarnya kalau kita tidak membaca Maulid, tidak hanya membaca Maulid pada bulan Maulid, ya, ini malah tambah kurang. Jangankan bulan Maulid saja. Kalau kita membaca Maulid tiap hari mulai lahir sampai meninggal, lakana wajibah. Itu yang dikatakan Imam Ad-Dibai. Walau amilna kulla hinin li Ahmada maulidan qad kana wajibah. Kalau seandainya kita merayakan Maulid, merayakan kelahiran Rasulullah setiap saat, bukan setiap hari, setiap saat kita merayakan kelahiran Kanjeng Nabi, qad kana wajibah, telah wajib, menjadi keharusan. Ini sebagai bukti balasan kita kepada Kanjeng Nabi, bukti akan cinta kita kepada Kanjeng Nabi, bukti agar kita diakui oleh beliau sebagai umatnya. Ini yang paling penting. Kita merayakan Maulid, apa sih ujung-ujungnya? Harapan kita agar diakui kita sebagai umatnya. Tidak hanya diakui saja, tapi dicari oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dicari. Kok bisa dicari? Karena nama kita telah bersemayam berada di hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa sebab? Karena kita selalu mengingat beliau. Bayangkan
Kalau misalnya kita di kampung misalnya, ya, saling mengenal, lalu kita sering ngasih hadiah kepada dia, kepada tetangga kita, ya, kepada kerabat kita, kepada orang yang kita kenal, otomatis nama kita pasti ada dalam hatinya. Lebih-lebih Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa doanya Kanjeng Nabi? Jangan takut, dalam terjemahannya, jangan takut ketika kalian berbuat baik lalu tidak ada yang membalas, jangan takut. Anal mujazi, aku yang akan balas. Itu daunnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita berbuat mengadakan maulid, ngasih jamuan makanan, ngasih hadiah, ngasih ini, jangan takut. Kanjeng Nabi yang akan balas kebaikan kita. Kalau sudah Kanjeng Nabi yang membalas, apa yang kurang dari balasan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Tidak ada. Ini satu bukti menjadikan kita ingin selalu bertambah cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu kisah di mana ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lahir, Suwaibah, ya, pembantu atau budak dari Abu Lahab itu membantu proses kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun secara tidak langsung. Ketika Kanjeng Nabi lahir, maka Suwaibah ini bergegas memberi kabar kepada tuannya, yaitu Abu Lahab, yang tidak lain sebagai pamannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Diberi kabar bahwasanya keponakannya telah lahir. Nah, dulu dalam bangsa Arab, ketika ada orang yang memberi kabar gembira, maka orang tersebut langsung dikasih hadiah. Ini. Jadi orang Arab ini saking senengnya ketika ada orang yang ngasih kabar gembira, langsung kasih hadiah. Dan hadiahnya Suwaibah dimerdekakan oleh Abu Lahab. Bayangkan budak, ya, karena dia ngasih kabar bahwasanya Kanjeng Nabi lahir, maka dia dimerdekakan. Betapa senangnya Suwaibah. Nah, dari kisah ini, ya, dilanjutkan dengan mimpi Sayyidina Abdullah bin Abbas. Dalam mimpinya beliau melihat Abu Lahab di dalam neraka. Akhirnya ditanya oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas, "Wahai Abu Lahab, apa yang kamu terima dari Allah Subhanahu wa taala atas perilakumu selama di dunia?" Maka dia menjawab, "Hali kama tara." Keadaanku sebagaimana yang kamu lihat, aku di neraka. Ini jawaban Abu Lahab. Cuma saya setiap hari Senin keluar dari ujung jariku minuman segar. Keluar dari ujung jariku minuman segar yang bisa aku minum untuk menghilangkan rasa sakitku. Cuma hari Senin. Kenapa? Karena bahagia dengan kelahiran Kanjeng Nabi, meskipun bahagianya karena dikasih kabar gembira oleh Suwaibah. Yang kegembiraan tersebut dia ekspresikan, ya, dia keluarkan dengan memerdekakan Suwaibah. Maka Al-Imam Al-Hafidh Ad-Dimashqi, ya, Abdul Hafidh Ad-Dimashqi mengatakan dalam maqalah beliau, "Idza kana hadza kafiran jaa dhammuhu bitabbat yadahu fil jahim mukhallada." Kalau ini orang kafir, ya, kemudian sudah dicap oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, kekal abadi di neraka,
dengan apa? Tabbat yadah, ya, dengan apa? Ayat Al-Quran, tabbat yadah Abi Lahab wa tab. Ya. Celaka tangan Abu Lahab. Maksudnya celaka dirinya selama-lamanya. Idza kana hadza kafiran ja'a dzamu bi tabbat yadahu fil jahim mukhallada. Kalau ini orang kafir saja, yang mana dia sudah dicap oleh Allah masuk neraka selama-lamanya, ata annahu yukhaffafu anhu daiman lisruri bi ahmada. Cuma ada riwayat, ya, ada kabar, ada mimpi dari Sayyidina Abdullah bin Abbas yang mana melihat Abu Lahab di setiap hari Senin azabnya diringankan. Sehingga apa? Keluar dari jemari, ya, dari usbu kalau nggak salah itu, jadi telunjuk. Ya. Sayyidina apa? Telunjuknya Abu Lahab keluar air yang bisa dia minum untuk menghilangkan rasa sakitnya selama 1 minggu. Famadhannu bil 'abdil ladzi tula dahrihi bi Ahmad masruran wa mata muwahhida. Lalu bagaimana dengan seorang mukmin muslim yang selama dia punya umur selalu bahagia dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana balasannya? Gak mungkin balasannya hanya sementara. Gak mungkin balasannya hanya sepele. Pasti balasannya akan lebih berlipat ganda. Karena kita apa? Karena kita sudah membuktikan setiap kapanpun, momen apapun, lebih-lebih ketika bulan Maulid, kita mengisi hari-hari kita dengan membaca Maulid, dengan merayakan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita keluarkan apa yang kita miliki, harta kita keluarkan, tenaga kita keluarkan. Bayangkan, tadi saya kira mau ke Balikambang tadi. Ustaz Yunus mau ke Balikambang ini ya? Masa ngaji di Balikambang? Karena jauhnya tadi ya. Naik gunung, turun gunung, tak kira kemana tadi. Ini kan semangatnya kita. Kalau bukan karena semangat kita untuk meraih cinta Rasulullah, tidak mungkin akan sampai ke sini. Tidak mungkin. Kalau bukan karena ada cinta dalam hati kita, sekecil apapun cinta itu, tidak mungkin akan menyampaikan langkah kita untuk hadir di tempat ini. Alhamdulillah, ini suatu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang semoga Allah berikan kepada kita, Allah langgengkan sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Ini nikmat yang harus kita syukuri, nikmat yang harus kita banggakan. Apalagi yang bisa kita andalkan? Ibadah mana yang bisa kita andalkan? Amalan apa yang bisa kita andalkan? Yang kita bisa banggakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Kalau bukan dengan cinta pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau hanya modal cinta, itu semua bisa. Semua pasti bisa. Karena cinta, ngomongin cinta. Semua bisa. Anak kecil, apa kamu cinta Rasulullah? Cinta. Malah kadang-kadang di TK diajari cinta Nabi, ya, cinta Rasul. Tapi cinta itu hanya ada di mulut. Perlu pembuktian. Ya, perlu pembuktian. Alhamdulillah, di antara bukti kita buktikan sekarang dengan hadirnya kita di majelis ini. Ya, di pelosok-pelosok saja. Alhamdulillah, ya. Ini suatu nikmat. Ya, meskipun di pelosok-pelosok, tapi tetap semangat. Alhamdulillah, kita buktikan. Dan harus kita buktikan dengan amalia-amalia yang lain, dengan cara mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cara minum, pakai tangan kanan. Makan, pakai tangan kanan. Jangan kita biasakan dengan tangan kiri. Jangan sampai kita baca maulid, kita hadir majelis, tapi nama kita tidak ada di hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa alasannya? Karena kita tidak pernah mengikuti sunnah Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi tahu nama kita, nama orang tua kita. Karena apa? Karena malaikat semenjak Kanjeng Nabi wafat,
malaikat akan menjodohkan rapot setiap umatnya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai rapot yang diaturkan pada Kanjeng Nabi ada nama kita yang membuat hati Rasulullah sedih. Kenapa? Karena kita tidak menjalani sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga Allah memberikan kita hidayah, memberikan kita taufik, memberikan kita tuntunan agar kita selalu berjalan dan selalu mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini harus kita biasakan. Lebih-lebih di zaman akhir seperti sekarang ini, zaman yang sudah rusak, fitnahnya macam-macam. Ya, gara-gara curu jadi rusak jadi kocar-kacir semua ya. Gara-gara curu, colokna. Kata orang colokna. Gara-gara itu hancur semua. Perekonomian hancur, persahabatan hancur gara suudzon orang ya. Salat suudzon. Iki jangan-jangan gawa penyakit. Jangan-jangan ini gawa penyakit. Nah, ini sekarang sudah diajarkan suudzon. Apakah ini yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Apakah kurang yang diajarkan Kanjeng Nabi tentang kebersihan? Wudu dengan sempurna, mandi dengan sempurna. Apakah itu kurang? Apakah kurang sempurna agama Islam? Ini fitnahnya semakin zaman semakin besar fitnahnya. Ini sesuai dengan daunya Rasulullah, ma min zamani illa setelah zamannya lebih jelek lagi, lebih parah lagi daripada sebelumnya. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga kita selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala fitnah-fitnah akhir zaman. Nah, maka dari itu ya, jangan hanya kita ngajak diri kita pribadi hadir majelis seperti ini. Jangan hanya kita baca maulid saja. Sekaligus ada taklim, alhamdulillah biasanya ada taklim. Ya, ada sedikit ilmu yang bisa kita pelajari bersama-sama. Ini menjadikan langkah-langkah kita semakin terarah. Tidak hanya hadir majelis saja. Nah, jangan hanya mengajak diri kita sendiri, tapi keluarga, anak. Kita ajak mereka. Kenapa? Karena kita tidak tahu kapan kita akan meninggalkan dunia ini. Kapan kita akan diangkat ajalnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala sudah berpesan kepada kita. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Wal yakhsha, takutlah kalian. Law taraku min khalfihim, kalau kalian meninggalkan keluarga, kalian mati meninggalkan keluarga, meninggalkan anak, khafu 'alaihim dhi'afan dzurriyyatan dhi'afan, anak keturunan yang lemah. Apanya lemah? Agamanya lemah, akhlaknya lemah. Jangan yang kita pikirkan hanya ekonominya saja. Jangan yang hanya pikirkan untuk anak-anak kita, gimana makannya, gimana rumahnya. Jangan hanya itu yang kita pikirkan. Tapi bagaimana akhlaknya anak-anak kita ketika kita sudah meninggal. Bagaimana agamanya anak kita ketika kita sudah meninggal. Apakah masih sama? Khawatir ketika kita sudah bahagia, ternyata di belakang ada anak-anak kita yang nuntut kepada kita untuk dijebloskan kepada neraka bersama mereka. Na'udzubillahi min dzalik. Jangan sampai. Karena apa? Karena kelak ketika ada seorang anak ada di neraka, dia keliling ke neraka, cari orang tuanya. Dia pesku iki. Karena dia sudah biasa biasa cangkruan ya. Biasa ngopi, biasa gitaran dan sebagainya, enggak pernah ngaji, dia pesku. Goleki, dia pesku iki. Ndi memesku iki. Cari semuanya. Ternyata enggak ada di neraka. Tanya kepada Allah, "Ya Allah, mana orang tua saya?" Mereka ada di surga. "Ya Allah, ketahuilah, aku berada di neraka seperti ini sebab mereka. Karena mereka tidak memberikan saya ilmu, karena mereka tidak mendidik saya, karena mereka tidak memberikan akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga saya berada di neraka. Maka dengan rahmatnya Allah,
orang tuanya ditarik semua ke neraka. Sebab siapa? Sebab anak. Ini yang kita takutkan, ini yang kita khawatirkan. Maka dari itu, ya, mumpung kita masih ada umur, mari ajak keluarga kita, ajak anak-anak kita untuk hadir, untuk mengaji, untuk nuntut ilmu, sehingga mereka ketika kita tinggalkan, mereka tetap berada di jalurnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga anak keturunan kita menjadi anak-anak yang dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, menjadi anak-anak yang dibanggakan kelak oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menjadi anak-anak yang bisa berbakti kepada orang tuanya meskipun sudah meninggal. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini yang bisa Al-Fakir sampaikan. Mohon maaf seporana saja. Nyon sepora saja kalau tak pentakan. Ini karena keadaan ya, mengingat kondisi seperti sekarang ya, kita sangat memprihatinkan. Semoga kita selalu dijaga oleh Allah SWT. Ini mungkin yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat khususnya bagi Al-Fakir sendiri dan bagi panjenengan semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.